Ketika dia sedang mengambil es krimnya, dia melihat ke arah jendela. Di kegelapan, dia melihat anak perempuan dengan rambut hitam yang panjang sedang berdiri sendirian. Kisah cerita kali ini mengisahkan sebuah pengalaman seram seorang babysitter. Ada seorang anak kecil bernama Jessica yang berumur 6 tahun. Di malam Halloween, orang tuanya memutuskan untuk menghadiri acara bersama teman sekantor mereka. Jadi mereka harus mencari seorang babysitter untuk menjaga Jessica. Walaupun sedikit kesusahan, orang tua Jessica akhirnya berhasil memanggil seorang remaja perempuan untuk menjaga Jessica. Seperti biasa, begitu remaja itu datang, orang tua Jessica membriefing hal-hal penting yang perlu dia ketahui. Fanny, tolong hangatin makanan buat Jessica ya. Habis itu kamu ajak nonton TV aja atau ngapain. Ini nomor tante. Misal ada apa-apa, kamu langsung telepon ya. Iya tante. Fanny pun masuk dan langsung melakukan tugasnya, memanaskan makanan dan menemani Jessica makan. Sewaktu Jessica selesai makan, dia bertanya kepada Fanny. Kak, aku boleh makan yang manis-manis nggak? Boleh. Kamu mau apa? Biar kakak cariin. Es krim. Jessica tersenyum dengan lebar. Fanny pun berdiri dan mencari di kulkas. Ya, nggak ada es krimnya. Bukan di situ. Di freezer kak, di basement. Oh, iya. Fanny membuka pintu basement dan berusaha menyalakan lampu. Tetapi sudah dicoba berkali-kali, tetap saja tidak mau nyala. Fanny mau tidak mau jalan dengan bantuan lampu HP. Untungnya, Fanny dengan cepat menemukan freezernya. Ketika dia sedang mengambil es krimnya, dia melihat ke arah jendela. Di kegelapan, dia melihat anak perempuan dengan rambut hitam yang panjang sedang berdiri sendirian. Anak perempuan itu memakai baju merah panjang dan punggungnya menghadap ke arah jendela. Jadi Fanny tidak bisa melihat wajah anak itu. Tapi Fanny sadar bahwa anak perempuan itu seperti sedang memakai sesuatu di kepalanya. Fanny melihat ada kain hitam yang cukup ketat melapisi kepalanya. Mungkin anak-anak sekitar sini kali. Pakai kostum buat rayain Halloween. Fanny naik kembali ke atas, mengambil mangkuk dan mengeluarkan es krimnya di depan Jessica. Kak, aku mau pakai sirup coklat boleh ya? Oke. Di mana sirupnya? Di basement kak. Fanny pun turun lagi ke basement. Selagi dia mencari sirup coklat, Fanny melihat jendela itu lagi. Fanny melihat anak perempuan itu lagi. Tapi kali ini dia menghadap ke arah jendela. Fanny melihat anak perempuan itu memakai topeng yang cukup aneh. Dasarnya warna hitam dengan corak merah dan taring yang tajam di bagian mulutnya. Fanny merasa sedikit ketakutan. Ngapain sih ini anak? Topengnya serem gitu lagi. Fanny dengan cepat naik ke atas dan menemui Jessica di dapur. Lalu Fanny menuangkan sirup coklat di atas es krimnya. Makasih kak. Boleh pakai meses warna-warni nggak kak? Biar kakak tebak. Mesesnya di basement kan? Iya. Dengan sedikit kesal, Fanny turun lagi ke basement dan mencari meses warna-warni. Ketika mencari, Fanny lagi-lagi melihat ke arah jendela. Kali ini, anak perempuan bertopeng itu menggenggam sebuah pisau yang cukup besar di tangannya. Fanny mulai merasa ada yang aneh dan takut. Mungkin pisaunya bagian dari kostumnya kali ya? Fanny mencoba untuk memberikan penjelasan kepada dirinya sendiri. Dengan sedikit merinding, Fanny naik ke atas dengan cepat dan memberikan meses warna-warninya kepada Jessica. Makasih banyak ya kak. Jessica tersenyum lebar sambil menaburkan mesesnya di atas es krimnya. Nah sekarang tinggal taruh cherry di atasnya. Boleh kan kak?
Fanny menatap Jessica dengan kesal. Yakin ya cuman itu aja? Ini terakhir kali kakak mau turun ke basement loh. Iya kak, janji. Fanny merongoh-rongoh di lemari yang ada di basement untuk mencari cherry yang diminta oleh Jessica. Fanny yang masih penasaran melihat lagi ke arah jendela. Untungnya kali ini dia bisa bernafas lega. Udah pergi dia. Fanny mengambil sebungkus cherry dan naik ke atas. Ketika dia berdiri di depan pintu dapur, Fanny disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Wajah Jessica masuk ke dalam mangkuk es krimnya dan mejanya dipenuhi oleh darah yang masih menetes. Leher Jessica seperti disayat oleh pisau. Fanny berteriak sambil menjatuhkan buah cherry-nya. Dia berlari dengan cepat ke kamar mandi dan menguncinya. Lalu dia menelpon polisi dan orang tua Jessica. Fanny hanya bisa menangis ketakutan di kamar mandi. Beberapa menit berlalu, Fanny akhirnya mendengar suara siren polisi. Ketika polisi mengetuk pintu kamar mandi, Fanny baru merasa aman. Setelah menceritakan kejadian yang dialaminya, polisi mengecek seluruh rumah, tapi tidak menemukan apapun. Orang tua Jessica datang ketika mayat Jessica sedang diangkat keluar. Ayahnya hanya bisa menangis. Ibunya menyamperi Fanny dan bertanya, Apa yang terjadi, Fanny? Maaf tante. Di basement. Aku lihat ke jendela. Di sana ada anak perempuan bertopeng. Dia pegang pisau. Dia yang bunuh Jessica, tante. Tapi Fanny, itu nggak mungkin. Di basement nggak ada jendela. Yang ada cermin.